Alhamdulillahil qail. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din wa yulhimuhu rusydahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Saudaraku hamba Allah, sidang Jumat Masjid Al-Hidayah yang saya muliakan, kita telah berada di akhir bulan Rajab, bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan tempat kita minta ampun kepadanya, karena kita sebagai manusia biasa tidak mungkin lepas dari kesalahan dan dosa. Hadirin yang saya muliakan, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji dan dicoba oleh Allah dengan ujian yang sangat berat, penderitaan kehidupan karena ditinggal mati oleh orang-orang yang dicintainya, termasuk kita semuanya. Pada hakikatnya adalah orang-orang yang diuji oleh Allah dalam keadaan seperti saat ini. Insya Allah sangat relevan sekali jika kita membicarakan peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisra mi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diperlihatkan sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang maha besar. Maka zabal fuadu ma ra'a, hatinya tidak mendustakan apa yang dirasakan tatkala Allah mi'rajkan ke langit. Hadirin yang kedua, falillahil akhiratu wal ula, disadari bahwa kepunyaan Allah lah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia ini. Hadirin yang saya muliakan, inilah yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat sebahagian tanda-tanda kekuasaannya yang amat besar. Di antaranya hatinya betul-betul hadir, melihat, merasakan, memahami tentang perjumpaan dengan Tuhannya, yang diperlihatkan hakikat kehidupan ini, bahwa kehidupan akhirat itu sungguh jauh lebih tinggi nilainya dibanding dengan kehidupan dunia yang sekarang ini kita sedang diuji, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya muliakan, itulah sebabnya peristiwa Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah
sesuatu yang sia-sia, namun di dalamnya ada hikmah yang amat besar. Di antaranya, hadirin, bagi umat Rasulullah SAW, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat yang kita lakukan ini adalah sama dengan apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu Tuhannya, bahwa salat itu adalah mi'raj kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memahami hakikat kehidupan yang hakiki, sehingga kita tidak mudah tersesat dan tidak mudah putus asa. Hadirin yang saya muliakan, inilah barangkali yang perlu saya ketengahkan dalam beberapa saat. A'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara. Apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang gaib, maka dia dapat melihatnya. Hadirin, di dalam surat Al-Baqarah itu sudah dijelaskan, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Orang yang muttaqin itu allazina yu'minuna bil ghaib, baru kemudian wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hadirin, persoalan ghaib pada hakikatnya, kalau mi'raj Rasulullah itu adalah alam yang luas, yang besar, yang hakiki, yang diciptakan Allah. Tapi pada diri kita ini sendiri ada alam ghaib yang apabila tatkala kita sholat kita hadirkan hati, maka insya Allah yang ghaib itu nanti akan merasakan bagaimana ketenangan dan keindahan sholat jika hati kita hadirkan. Sebab pada hakikatnya di sanalah nanti kita faham al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Dari hadis Abu Bakar yang disampaikan oleh Jibril, yang kadang-kala disebut dengan hadis Jibril. Hadirin yang saya muliakan, tentang pertemuan seorang hamba dengan Tuhannya, lebih-lebih di dalam salat. Imam Al-Ghazali menyebutkan agar kita dalam salat itu hadirkan hati, insyaallah taala salat kita akan menjadi khusyuk. Mudah-mudahan kita semuanya akan memahami ini dan mau mencari ilmu yang bagaimana hati itu hadir. Insyaallah kita akan memahami apa yang disebut dengan makrokosmos dan apa yang disebut mikrokosmos, yang wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu tidakkah kau perhatikan bagaimana tatkala kita mengucapkan Allahu Akbar, hati yang menyebutkan berkata Allah Maha Besar. Hadirin yang saya muliakan, tunduknya hati akan terasa bagaimana keindahan salat kita. Benar-benar seorang hamba berhadapan dengan Tuhannya. Itulah disebut dengan al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarah, seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala tatkala kita menyembahnya. Dan hadirin, apabila kita belum sampai kepada tingkat ilmu melihat Allah, maka sadarlah bahwa hakikatnya kita sangat dilihat dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah mi'rajul mu'minin. Inilah mi'raj yang bisa memberikan kepada kita ketenangan hakiki dalam kehidupan, sehingga apapun yang kita hadapi, insyaallah kita bisa mempunyai jalan keluar yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna sa'yahu sawfa yara. Usaha manusia itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Maka kita perlu menuntut ilmu ihsan, perlu kita menuntut ilmu tasawuf. Kita perlu bagaimana agar menyadari bahwa hakikat itu ada. Perjalanan hakikat manusia ini ada, bukan hanya sekadar zahir. Oleh sebab itu, apa yang kita usahakan bukanlah upaya zahir, tapi upaya batiniah yang insya Allah akan diperlihatkan oleh Allah
Subhanahu wa taala, wa anna ila rabbikal muntaha, sungguh Tuhanmu itulah yang menjadi tujuanmu agar engkau bertemu dengannya. Hadirin yang saya muliakan, inilah oleh-oleh Mi'raj Rasulullah SAW yang dititipkan kepada saya. Disinilah kesadaran bahwasanya akan lahir penyesalan apabila Allah Subhanahu wa taala di dalam salat kita tidak pernah memahaminya, mengenalinya, apalagi bertemu dengannya. Hadirin, salat adalah pertemuan hamba dengan Tuhannya. Kita kadangkala tidak memahaminya dan tidak menyadarinya bahwa kita sedang berdialog dengan Allah, ngomong dengan Allah, berbicara dengan Allah tatkala kita melafazkan ayat Al-Qur'anul Karim. Hadirin yang saya muliakan, itulah sebabnya maka di dalam surat An-Najm yang 62 ayat itu ditutup dengan sebuah kalimat yang indah, fasjudu lillahi wa'budu, bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Tatkala kita bersujud kepada Allah, apakah benar hamba ini benar-benar rendah di hadapan yang Maha Agung, yang Maha Besar? Sembahlah Dia, apakah benar-benar kita fahami hakikat diri kita sebagai hamba dan yang sedang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala ilmu ini kurang kita pahami sehingga kita tidak memahami bagaimana salat itu bisa khusyuk. Hadirin yang saya muliakan, bukan bacaan, tetapi bagaimana rasanya hati berhadapan dengan Allah Tuhannya, di mana hati itu adalah tempat di mana bertajallinya Allah. Hati itu adalah nur ilahiyah yang diciptakan Allah pada awalnya. Wa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Inilah kemuliaan manusia yang luar biasa. Tatkala disempurnakan kejadian tubuh, Allah titipkan ruhnya yang disebut An-Nurul Muhammadiyah. Mudah-mudahan kita mau mempelajarinya sehingga kita mencapai tingkat sujud dan tingkat sembah apa yang diamanatkan oleh surat An-Najm pada ayat 62. Mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Hadirin yang saya muliakan, tidak ada keindahan yang luar biasa kecuali pertemuan hamba dengan Tuhannya, sebagaimana pertemuan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah yang Maha Pencipta dan Maha Kuasa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalahu minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim.